Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan NPM 2410631050025 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil visualisasi menggunakan RStudio. Pada bagian ini, saya melakukan analisis jumlah kantong darah menurut golongan darah di UTD PMI cabang Kuningan tahun 2024. Nah, data diolah menggunakan RStudio dengan beberapa library seperti library ggplot, Kitaran, library dplyr, dan library readr. Nah, yang pertama, saya mengimpor data dari file CSV menggunakan fungsi read CSV. Setelah data masuk, saya menampilkannya dengan view untuk memastikan struktur datanya sudah benar. Dan mari kita buktikan. Yang ini kita run. Dan langsung kita run juga untuk yang view-nya. Nah, jadi ini data dari jumlah kantong darah menurut golongan darah yang masuk di UTD PMI Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, saya mengganti nama kolom menjadi triwulan, O, A, B, AB, dan jumlah. Mari kita run. Nah, dan selanjutnya, data yang digunakan hanya baris mulai dari baris keempat, sehingga saya mengambil baris tersebut untuk menghasilkan data yang bersih. Kemudian, setiap kolom angka saya ubah menjadi tipe numerik menggunakan mutatext. Setelah itu, data bersih ditampilkan kembali dengan menggunakan print data clean. Nah, jadi yang data clean ini kita run ulang dulu. Selanjutnya kita run lagi yang data clean-nya. Dan selanjutnya kita run yang print data clean. Setelah data clean, saya menghitung total untuk masing-masing golongan darah menggunakan fungsi CallSums. Hasil total ini menunjukkan jumlah keseluruhan kantong darah per golongan selama tahun 2024. Kita run saja print totalnya. Nah, jadi ini hasil dari analisis statistiknya dari pergolongannya dan jumlah. Nah, kemudian saya menghitung persentase masing-masing golongan darah terhadap total keseluruhan. Persentase ini diperoleh dengan membagi total tiap golongan dengan total keseluruhan lalu dikalikan 100 dan hasilnya dibulatkan menggunakan round. Ini kita run saja. Dan print presentase juga kita run. Nah, kemudian saya membuat grafik batang untuk melihat distribusi kantong darah setiap golongan darah pada masing-masing triwulan. Nah, pada grafik ini, sumbu X itu menunjukkan triwulan, sumbu Y menunjukkan jumlah kantong darah, warna batang menunjukkan golongan darah O, A, B, dan AB. Nah, grafik ini membantu kita melihat perbandingan setiap golongan darah antar triwulan. Dan mari kita run untuk grafik batang per triwulan. Nah, jadi ini sudah muncul grafiknya. Nah, pada sumbu X ini menunjukkan triwulan, sumbu Y-nya menunjukkan jumlah kantong darah, dan yang warna-warna ini adalah golongan darahnya. Nah, berikutnya, saya juga membuat grafik garis untuk melihat tren jumlah total kantong darah per triwulannya. Kita run terlebih dahulu ya untuk grafik. Bisa. Nah, pada grafik ini, garis yang menggambarkan naik turun jumlah kantong darah di sepanjang tahun. Dan titik merah ini
menandai nilai setiap triwulannya. Dan visualisasi ini memberikan gambaran apakah total darah meningkat, menurun, atau stabil. Nah, dari kesimpulan analisis tersebut, jadi golongan darah O itu paling banyak diterima. Selanjutnya, golongan darah AB itu paling sedikit. Dan yang terakhir itu terdapat dinamika jumlah kantong darah antar triwulan. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi PMI dalam mengatur strategi stok darah dan kegiatan donor. Selanjutnya, saya akan mempresentasi poster yang telah saya buat dari hasil visualisasi ini. Nah, ini posternya yang berjudul Distribusi dan Tren Penerimaan Kantong Darah di UTD PMI Kuningan tahun 2024. Dengan kata kunci, statistik deskriptif, distribusi golongan darah, dan tren penerimaan. Latar belakangnya yaitu ketersediaan darah penting untuk pelayanan kesehatan untuk memastikan stok aman. Perlu dilakukan analisis terhadap distribusi golongan darah serta tren penerimaan kantong darah di UTD PMI Kuningan selama tahun 2024. Dengan tujuan yang pertama, menganalisis distribusi kantong darah berdasarkan golongan, mengetahui tren penerimaan darah per triwulan, dan memberikan dasar perencanaan stok darah yang lebih tepat. Metodenya menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif kuantitatif. Yang kedua, dengan metode penelitian, yaitu metode ex post facto atau kasual komparatif karena menganalisis data yang sudah tersedia tanpa memberikan perlakuan langsung. Yang ketiga itu ada variabel penelitian. Di antaranya ada variabel terikat, yaitu jumlah kantong darah atau rasio, dan variabel bebas, yaitu golongan darah, nominal, dan triwulannya itu ordinal. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya. Data ini diperoleh dari sumber resmi seperti publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS dari Kabupaten Kuningan. Yang kelima itu teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif menggunakan RStudio, meliputi perhitungan total, presentase tiap golongan darah, dan visualisasi grafik bidang dan grafik garis. Dan di sini terdapat hasil penelitiannya. Yang pertama yaitu ada line plot dan yang kedua ada bar chart. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan berdasarkan analisis dari data penerimaan kantong darah di UTD PMI Kuningan tahun 2024 diperoleh bahwa golongan darah O memiliki jumlah penerimaan tertinggi, diikuti oleh A dan B, sementara golongan AB menjadi yang paling rendah. Grafik batang bertumpuk menunjukkan komposisi yang konsisten pada setiap triwulan. Dari grafik tren, penerimaan darah mengalami kenaikan dari triwulan 1 hingga triwulan 3, kemudian sedikit menurun pada triwulan 4. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi musiman atau penurunan aktivitas donor menjelang akhir tahun. Dan selanjutnya ini ada referensinya yaitu dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kuningan dengan judul Jumlah Kantong Darah Menurut Golongan Darah yang Masuk Diterima di UTD PMI Cabang Kuningan tahun 2024. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.